Ya, lanjut lagi. Pada part ketiga ini kita mencoba untuk membahas apa itu arti alakah gumpalan darah, ya. Apakah ia memiliki makna mukjizat atau tidak, gitu kan? Nah, masih pada sumber yang sama, fase alakah nih ya. Ini penjelasan mereka nih. Nah, ini menurut menulis Besal, kata alaka sebagai sesuatu yang melekat. Ini adalah arti pokok. Tapi kemudian ia mengatakan bahwa arti lain gumpalan darah yang sering disebut dalam terjemahan Al-Quran ini adalah satu kekeliruan yang harus dikoreksi. Sesuatu kekeliruan yang harus dikoreksi. Jadi mereka ini mengakui sebenarnya salah, kemudian mencocokkannya dengan sains, ya. Kemudian Said Qutb yang saya mau bahas di sini dalam tafsir Zilal Al-Quran mengatakan bahwa setelah mani laki-laki bertemu sama kemudian bergantung dan seterusnya ini sesuai dengan proses penempelan janin pada selaput lendir minggu kedua. Selain itu, kata alakah juga diacu pada darah secara umum, darah yang sangat merah, darah yang beku. Nih, ya. Jadi mereka mengartikan bahwa darah secara umum atau darah yang sangat merah, darah yang beku nih. Dahulu alaka dipahami dalam arti segumpal darah, tetapi setelah kemajuan ilmu pengetahuan, maraknya penelitian, para ilmuwan enggan menafsirkan dalam arti tersebut. Nah, mereka lebih cenderung mengartikan dalam arti sesuatu yang bergantung, berdempet. Nah, jadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan maraknya penelitian, kemudian mereka merubah, itu kata kuncinya. Berarti mereka merubahnya dengan wishful thinking dan tujuan agar sama, jadi dukungan keimanannya disamain dengan sains nih. Mereka mengakuinya nih, ya, kena mereka nih. Kemudian yang perlu dibahas bahwa beberapa kritikan nih, ya, kritikan bahwa memang kamus-kamus dictionary kata alakah memang sungguh diartikan clot blood, darah, ya. Ini sumbernya kita bisa lihat, sumbernya adalah Lens Lexikan. Lens Lexikan ini adalah suatu dictionary, ya, orang pada abad ke-18 dia berusaha untuk menerjemahkan bahasa-bahasa Arab dari kamus-kamus Arab klasik ke bahasa Inggris. Ya, ini acuan yang sangat dihormati nih, Lexikan ini. Dia bekerja sama dengan banyak tata bahasa Arab dan juga Barat, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini hasilnya, ya. Nah, ini dia menurut Lens Lexikan. Blood secara umum ada red blood or thick blood or clotted blood, ya, clotted blood. Kemudian beberapa bantahan ini Anda bisa baca sendiri di sumbernya, ya. Tetapi yang saya ingin garis bawahi bahwa kata hanging atau suspended di sini adalah sesuatu yang menggantung. Sebenarnya embrio tidak mengharuskan bahwa ia harus menggantung. Jadi tidak harus menggantung. Ini tergantung pada uterus implantation occur. Jadi implantasinya terjadi di mana. Jadi bukan suatu syarat yang harus suatu yang menggantung. Mereka ini kan mengartikan bahwa Al-Quran alakah harusnya diartikan suatu yang menggantung. Tetapi dalam embriologi sendiri tidak harus bahwa embrio itu harus menggantung. Dan yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa pada masa Nabi, ya, orang-orang Arab juga
membuat puisi-puisi yang hampir sama nih tentang Allah dan tentang penciptaan manusia. Ya. Dan ini kalau kita mau mengartikan arti alaka ya kita artikan sesuai kata yang digunakan pada masa itu, dan puisi-puisi pada masa itu mengartikannya apa gitu kan. Jadi pada masa Nabi orang-orang mengartikan alaka itu apa, jadi objektifnya kan di sana, bukan mencocokkan dengan sains. Dan ini adalah sumbernya, translationnya adalah the creator of maker and fashioner the warm water until it become a blood. Nah ini become a blood ya, dia menjadi ini sumbernya juga dicantumkan tapi pakai bahasa Arab. Kemudian saya juga mau garis bawahi pada sumber yang lain ya. Di sini sumbernya adalah Bab Islam ya, Wali Songo, sumber Islam. Di sini juga saya ingin memberitahu ada suatu hadis ya. Menurut hadis Ibnu Mas'ud, proses alaka berlangsung selama 40 hari, berlangsung sejak minggu ke-7 hingga ke-13. Nah ini sumbernya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajj Ibnu Muslim Al-Qusairi. Jadi hadis nih, karena kita harus menggunakan hadis karena pada masa Nabi bagaimana mereka mengartikannya kan gitu kan. Ini sumber-sumbernya nih, dan ini kesahihannya juga dibahas di sini bahwa penulisan pemilihan redaksi mantan sahih Muslim dengan pertimbangan bahwa kitab tersebut lebih unggul dalam akurasi redaksi ketimbang kitab hadis lain, bahkan sahih Al-Bukhari sekalipun. Jadi ini sahih ya. Tetapi kalau kita coba nyari tahu ya dalam sains itu sendiri, ini saya ambil dari situs UNSW ya. Ini ada timeline human development, perkembangan manusia nih. Kata implantasi itu sendiri, nah ini implantasi nih ya, terjadi pada hari ke-8, kemudian pada hari ke-13 sudah menjadi stage yang berbeda. Jadi tidak perlu 40 hari ya, butuh 4, 5 hari saja sudah jadi stage yang berbeda. Dan pada stage ke-7 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari sudah menjadi capsula, endoderm dan mesoderm ini yang akan menjadi tulang dan daging nih ya. Tahap-tahap mesoderm inilah yang kemudian menjadi tulang dan daging, jadi nggak perlu 40 hari. Jadi jelas kacau ya. So pada part selanjutnya kita akan ngebahas tentang fase mudghah dan apa yang harus kita lakukan untuk membedakan antara pseudoscience dan sains, atau kebenaran dan wishful thinking. Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.